Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hadirin hadirat dan para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali pertanyaan yang makin tak terkejar oleh kemampuan saya menjawab secara cepat. Kalau lambat, kalau sabar ya insya Allah masih bisa lah. Ini panjang tapi intinya gini. Ada seseorang imam masjid, ngajar ngaji, punya calon istri. Ayah wanita ini sudah menyetujui, tetapi tidak boleh sekarang. Nanti aja setelah, ya mungkin ada pertimbangan tertentu. Tetapi si imam masjid ini, Imam Joko Jian, ya, atas pertimbangan banyak hal, ingin menghindari dosa dan khawatir terjebur pada dosa besar. Maka atas saran seorang tokoh supaya nunjuk seorang kiai mewaleni, ngijabi anak ini. Apakah demikian ini sah? Ya, ini tapi sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Pertanyaannya sudah lama ini. Baru sempat buka. Gini, kalau menurut mazhab Hanafi, ini sah. Hanya sedikit salah prosedur. Mestinya yang nunjuk tokoh ini bukan yang laki-laki, tapi yang perempuan. Yang nunjuk. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi, perempuan ini asal sudah balik, dan ini pasti sudah balik, boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini saya jelaskan sekedar ya sebagai pengetahuan, gak usah dipraktek nih. Ya. Ini gak usah dipraktek nih. Ini anak-anak muda ini sudahlah, teguhlah pada prinsip bahwa pernikahan itu bukan hanya dua orang, tapi melibatkan banyak orang ke masyarakat. Ya memang ini sah, ada dua saksi, kemudian yang menikahkan seorang tokoh, ya, kiai. Dan saya yakin kiai ini punya pengetahuan cukup untuk berani menikahkan. Tidak mungkin kalau dia tidak punya pengetahuan cukup berani menikahkan. Ini berani menikahkan. Padahal ayahnya bukan Abdul, bukan wali apa? Abdul itu enggan, enggak. Tapi nanti dulu gitu. Tapi baiklah, ini sudah terjadi. Kesalahan sedikitnya adalah yang milih orang ini adalah laki-laki. Padahal yang berhak mestinya perempuan. Tapi baik, asal ada dua saksi dan kemudian ya ada akad nikah, sudah sah. Bagaimana status pernikahan ini, apa? Ya wes sah, sah, tetapi jangan diulang lagi ya. Sekali lagi, ya sedapat-dapatnya, kalau apalagi ini menjadi imam guru ngaji, ya harus menjadi contoh ya. Bagaimana mengupayakan supaya pernikahan itu
disaksikan banyak orang, kemudian juga menjadi bagian dari kebanggaan keluarga, ayah ibunya terutama. Tapi ini sudah kadung terjadi, ya sudah sah. Moga-moga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Pertanyaan kedua ini pertanyaannya panjang sekali. Tapi intinya begini. Saya punya kerjaan sebagai ojol. Ojol itu ojek online. Ojek online. Ada beberapa masalah yang membuat saya ragu. Pertama, saya kadang dapat order mengambil macam-macam makanan babi. Saya kadang dapat order mengambil saya sering membonceng customer yang di rumahnya punya peliharaan anjing. Saya sering mengantar orderan yang mana orang tersebut juga punya peliharaan anjing. Yang saya tanyakan, apakah saya terkena najis mughalladhah ketika saya bersentuhan dengan mereka? Ngarang. Orang dianggap najis mughalladhah. Walaupun orang ini memelihara anjing 1000, orang ini tetap tidak najis mughalladhah. Ya. Jangan najis mughalladhah itu anjingnya, bukan orangnya. Ngarang. Jadi sudahlah, gini aja, tidak usah kakek mikir. Ini kok tidak diterusin, bagaimana kalau saya ngantar seorang cewek ternyata cewek PSK ya, atau cowok bahwa ternyata saya kira dia mau ke pengajian, ternyata ke lokalisasi misalnya. Kok malah repot minggu ya. Pokoknya ingat tugas sampean sebagai ojol itu ngeterne wong, ngantar orang, sama dengan tukang bangunan tuh yang gawe bangunan, ndak usah ini bangunan apa, ndak usah mikir. Kok ndak akan mikir malah susah sendiri. Jadi kalau misalnya ngambil makanan unsurnya babi, ya sudahlah. Dia nggak sampai antar juga dia makan babi kok. Tugasnya sampai ngambil atau ngantar wis. Satu. Orang yang punya piaraan anjing minta diantar sampean, apakah dia menyebabkan najis mughalladhah? Ya tidak lah. Enak-enak. Ya sudah diantar aja. Dia melihara anjing urusan dia. Tapi yang jelas dia manusia, tidak najis secara umum. Ya. Kecuali jelas kelihatan ada najisnya. Kalaupun ada najisnya, tentu kita tidak kena mughalladhah. Imam Malik itu, Imam Malik, orang yang sealim Imam Malik, anjing itu tidak najis mughalladhah, hanya liurnya saja. Tapi itu pun tidak najis mughalladhah, ya cuci aja. Imam Abu Hanifah juga gitu, tidak seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, memang harus 7 kali. Memang hadisnya begitu, tapi hadis itu diperdebatkan. Intinya ya wis lah. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i misalnya, dan memang umumnya mazhab Syafi'i di Indonesia ini, jangan mencari yang sulit. Islam itu mudah, wis ngono ae. Wah, ini aneh. Ustaz, saya sampaikan kepada suami saya agar menikah lagi dengan teman saya. Dan suami setuju. Ya gak cuma setuju, ke seneng ini. Tapi ternyata saya gundah sekarang. Ya salahmu dewe. Ini bahasanya malah saya menikahkan suami saya dengan teman saya. Ngono. Ya salahmu dewe. Nah ya ini guyone ngono, tapi ya sebaik-baik istri ya jangan gitu banget lah ya. Suami mana yang sing dikongkon gak gelem, kecuali suami sing soleh kayak penceramah itu. Enggak penceramah. Ya umumnya penceramah maksud saya. Jadi ini kok enak gitu loh. Dia yang nyuruh suaminya nikah lagi dengan temannya, tapi setelah nikah dia gundah. Pertanyaan, zikir apa yang harus saya baca? Melok KSS. Ini paling ya yang gini paling. Saya terus terang tidak ingin mengetahui identitasnya. Kok ini sudah nikah, nek wis nikah yo, ya wis terima saja. Berulang kali saya sampaikan,
apapun yang sudah terjadi, terjadilah. Sikap kita apa? Ridho. Seneng atau tidak seneng, gundah atau tidak gundah, ridho yang wis terjadi. Tidak ridho, ya gundah, ridho, ya gundah, sudah. Gak ridho, ya sudah nikah, ridho, ya nikah, ya sudah. Wis terjadi, nasihati hati sendiri untuk ridho. Wis kadung apalagi wong ki sing ngongkon sampean dhewe kok. Mestinya sebelum ngongkon itu yo mikir sih, dipikir-pikir. Ini enggak ini, mungkin sudah dipikir, tapi setelah kelihatannya kok mesra sekali. Mantan anyar yang mesti mesra ta ya. Sing gak mesra mantan lawas atau mantan lawas nek mesra malah rada dipertanyakan kan. Ya, oh enggak ya. Tapi biasanya kan gitu. Nek wong mantan lawas kok mesra itu biasanya berarti salah satu mesti ada yang salah. Ngono biasanya. Tapi ini gitu ya. Zikir apa? Ya sudah zikir segalanya, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak al-baqiyatus sholihat, banyak baca Quran, dan terutama ngelendeh nyerah pada Allah SWT. Allah SWT maha kuasa, maha tahu segala yang terjadi pasti atas keputusan Allah SWT. Nah ini Allah ridho atau tidak, itu aja. Saya yakin kalau ini mbak atau ibu ini hatinya lapang, Allah ridho kok. Karena nikah atau poligami itu syariat Islam. Tidak usah dibenci, kalaupun tidak mau silakan, tapi jangan membenci. Ini gak benci dan mau kok. Masa wis mau kok terus gundah. Yes, banyak-banyak zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa zikir kepada Allah SWT itu menentramkan hati. Ya sudah, ini gundah ini banyak berzikir. Dan zikir yang paling baik itu ya la ilallah, kemudian baca Quran itu. Ya, kemudian ya banyak istighfar. Ya. Terus gitu aja. Ustaz, apa ada dispensasi pria untuk sholat di rumah bersama keluarga? Tidak. Gak usah tahu-tahu. Tidak ada. Dispensasi laki-laki sholat di rumah bersama keluarga. Apa ada dispensasi? Tidak usah sholat di masjid. Tidak ada. Tidak ada hadisnya. Bahwa jika penjenengan dalam keadaan tertentu terpaksa begitu ya silahkan. Tapi tidak usah cari dalil. Nah coba kalau saya bilang, oh ada dispensasi. Apa kak? Kok apa yang ngimami bojone dewi-dewi? Dan ngimami bojone dewi-dewi aku ngimami sopo. Ngarang. Jadi begitu juga ibu-ibu sudah berulang kali, mungkin 10 kali lebih saya sampaikan, bahwa jika penjenengan dalam kondisi aman, tetap lebih afdol sholat di masjid. Apalagi jika bersama suami, lebih hebat lagi. Memang pernah Nabi SAW dawuh perempuan yang paling baik sholat di rumah dulu. Ketika Madinah belum rame, keadaan perempuan belum aman. Maka sebaiknya sholat di rumah. Tapi kemudian nasah atau ditahsis, ya, diralat atau dikhususkan bahwa jika keadaan aman, jangan kau larang para perempuan, para wanita untuk ke masjid. Hadisnya Sahih Muslim. Dan saya ingatkan kembali supaya penjenengan punya motivasi bahwa sholat sendiri itu satu, sholat berjamaah berapa? 27. Akeh nanti sih 1:27, tidak banding itu. Jadi rugi besar. Saya sering menyesal kalau terpaksa tidak bisa sholat berjamaah. Karena ya podo-podo maghrib 3 rakaat, sama 3 rakaatnya, sama waktunya, sama beratnya. Tapi 1:27 kan tidak imbang, tidak banding. Oleh karena itu kita harus ngupoyo, berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita bisa selalu berjamaah di masjid. Yang 27 itu di masjid. Bahwa sholat berjamaah selain itu mungkin 27 tapi 27 kurus, kira-kira begitulah. Yang jelas Nabi dawuh itu kaitannya dengan sholat berjamaah bersama beliau di masjid.
waktu beliau dawuh 27 itu kaitannya dengan sholat berjamaah yang biasa dilakukan oleh para sahabat di masjid. Waktu itu nggak ada tren sholat berjamaah di rumah, itu nggak ada. Tapi oke lah, karena hadisnya, teksnya begitu, ya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian, ya maka walaupun 2 orang di rumah ya tetap lebih baik lah. Kalaupun diberi angka 27 ya tidak apa-apa, tapi 27 kecil atau 27 kurus gitu aja. Jadi tetap berusaha bagaimana supaya di masjid. Ustadz, ada seorang ustadz, pasti bukan saya ya, ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa siapa yang 3 kali haji maka haram neraka. Apa ada dalilnya? Enggak ada. Yang ada tuh al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Hadis sahih, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur itu balasannya surga pasti. Mbuh sepisan, mbuh ping pindho, mbuh ping telu, tapi ngapunten, mohon maaf. Biasanya haji banyak itu malah dipamer nih. Saya haji sudah 23 kali misalnya gitu. Itu malah kira-kira gak mabrur kabeh. Nek haji ping pisan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya hanya 1 kali. Umrohnya 4 kali bersama haji. Jadi 3 kali sebelum haji, kemudian umroh dan haji. Jadi umroh beliau 4 kali, hajinya 1 kali. Yang menjamin masuk surga atau tidak masuk neraka itu adalah Nabi SAW bagi haji mabrur. Dan Nabi SAW memberi tenger, memberi tanda, memberitahu pada kita, tenger haji mabrur itu tibbul kalam it'am ta'am. Omongannya makin halus, makin bagus. Gak kasar, gak keras, gak porno. It'am ta'am, loman. Kenapa loman itu? Dermawan, tapi gak podo persis ya. Pokoknya dermawan. Dermawan. Yo, mudah berbagi. Itu aja 2 ini. Jadi Nabi menandai haji mabrur itu dengan tanda kemasyarakatan. Bukan ke atas, tapi ke sesama. Kok enek haji uring-uringan, oh gak pakai mabrur itu. Kok enek haji medit, waduh lebih jelas gak mabrur. Nah, orang dapat Lailatul Qadar itu tandanya mirip haji mabrur. Nah, sekarang monggo tengeri dewi-dewi. Setelah puasa ini kira-kira piye? Apa omongannya halus, baik? Apa mudah berbagi? Nek iya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Dapat berkahnya Lailatul Qadar. Kalau enggak, ya jangan kepedean. Ya. Walaupun bengi, untuk bengine, tapi barokahnya belum begitu. Tergantung kualitas ibadah masing-masing. Baik. Ustadz, ada seorang qori'ah sudah terkenal, kemudian dalam keadaan haid, apa boleh membaca Al-Quran karena undangan? Baik, memang jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita haid itu dilarang membaca Al-Quran karena dianggap junub, atau bukan dianggap, hukumnya sama dengan junub. Sedangkan laki-laki junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi setelah saya lacak hadis-hadis tentang ini, ternyata tidak ada yang sahih. Membaca loh ya, kalau menyentuh, banyak hadis sahihnya, tidak boleh nyentuh mushaf. Itu ulama banyak itu. Tapi kalau ini memang Imam Malik menyatakan boleh membaca Al-Quran bagi guru ngaji, bagi murid ngaji, bagi hafidhah. Yang haid tadi loh, hafidhah. Nah, ini ada tambahan, ini qori'ah, profesinya seperti itu, bukan kerjaannya untuk cari nafkah dengan itu, enggak, tapi kan biasanya ya manusia, tetap manusia, kewajaran hidup. Para juara itu biasanya ya salah satu kegiatannya adalah memenuhi undangan qiraat, dan itu tentu bagian dari kelaziman seorang juara.
Apa termasuk ini? Saya yakin termasuk ini. Jadi boleh. Apalagi ini hadisnya memang ada dari Ibnu Umar, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Daraqutni, tidak boleh membaca, orang haid dan orang junub itu tidak boleh membaca Quran. Tapi hadis ini ternyata dhaif. Baiklah, demi menghormati kitab suci kita, demi memuliakan kitab suci kita, jika tidak darurat sebaiknya tidak. Ada hadis memang dhaif, tetapi untuk memuliakan Al-Quran bagi wanita dan laki-laki yang junub, haid sama junub itu hukumnya sama, hadas besar, maka tidak usah membaca jika tidak dalam kondisi urgent. Tapi kalau penjenengan guru, wah ngajar kok haid, wah saya haid nggak ngajar, gue bilang dino ya. Atau murid, wah pas dikon maca Quran, wah kula haid. Tiap dikon maca haid, itu berarti modus sih. Ya. Atau hafidh wanita yang hafal Quran, nggak baca Quran sehari aja, waduh. Kalau orang sudah punya titipan amanat dari Allah SWT untuk menghafal Al-Quran itu memang tiap hari harus deres supaya nggak lupa. Apalagi kalau hadnya seminggu nggak mau ya susah. Maka Imam Malik membolehkan bagi ini, ditambah tadi qori'ah tadi, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid tapi tidak menyentuh mushaf. Sebaiknya tetap wudhu. Siti Aisyah waktu haid waktu itu juga tetap wudhu. Ya, walaupun wudhu, ya wudhu mencari fadilah saja, tidak menghilangkan hadas besar, apalagi hadas kecil pun, hadas kecil ya hilang, tapi kan tidak ada pengaruhnya. Tapi bahwa wanita haid itu tetap disunahkan wudhu jika akan melakukan sesuatu yang dianggap baik. Tapi umpama tidak wudhu juga tidak apa-apa, itu namanya anjuran. Ya, terus ini penting untuk diketahui oleh mbak-mbak atau ibu-ibu, bahwa wanita haid itu tidak selalu dilarang membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i boleh membaca asal surat-surat pendek dengan niat zikir. Itu Imam Syafi'i. Atau surat-surat ayat-ayat yang sudah biasa dibaca, misalnya ayat kursi, itu boleh dibaca dengan niat zikir. Itu Imam Syafi'i. Itu ijtihad. Tidak ada dalilnya, tapi hanya sekedar memang ijtihad beliau. Sekali lagi untuk menghormati kitab suci kita, Al-Quran, bahwa kesucian Al-Quran itu dihormati, sehingga menyentuh dan membaca pun harus dalam keadaan suci. Ustaz, wah ini kira sensitif, tapi oke, tidak apa-apa. Ada seorang tokoh, kiai, bahkan menyebut dirinya syekh, tapi mazhabnya mazhab Bung Karno. Sudah saya sampaikan kan, ini tokoh memang, tapi kalau untuk urusan ilmu agama, ini. Mohon maaf, saya sudah kenal saya tidak, saya tahu betul, sudah saya baca biografinya. Bukan hanya biografi, kalau studinya sebenarnya juga cukup, tapi perilaku itu menentukan. Jadi kalau mazhab politik, ya silakan mazhab Bung Karno. Mazhab kemasyarakatan silakan Bung Karno. Tapi kalau mazhab fikih, ya untuk mencari di luar 4 mazhab ini susah. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dulu ada 13, tapi masing-masing ngelukur sendiri-sendiri, hilang sendiri-sendiri karena kalah populer dan kalah valid dengan 4 ini. 4 ini berlangsung sudah berabad-abad. Jadi kalau sudah menyangkut ilmu agama, yang mazhabnya para ulama yang sudah memadai. Tahu ini loh, Quran juga hafal. Malah disuruh diminta mimpin doa itu. Dungane nyanyi. Nyanyi ini Israel. Apa itu? Apa itu? Bunyinya apa itu? Shalom. Apa mas? Shalom apa itu? Havenu Shalom Aleichem. Itu sama dengan Assalamualaikum lagi. Maknanya Havenu itu kepada Anda Shalom Aleichem. Ya pokoknya maknanya
Assalamualaikum maknanya sama, tapi ini kebanggaan Yahudi. Ini bahasa Ibrani. Bahkan mohon maaf ya, ketika orang Israel itu berhasil mengalahkan orang Palestina, berhasil membunuh orang Palestina itu yang dibaca ini. Avenue Shalom Aleichem. Lah iki lho tinggi mimpin donga wong-wong kon ngadeg kabeh. Terus dipimpin doa begini. Aduh, ya saya gemerget sekali. Kalau tidak mengatasnamakan seorang syekh, seorang kiai, pimpinan pesantren, ya terserah. Tapi ini terkenal sebagai punya pesantren, pesantrennya besar, dan dia memanggil dirinya syekh. Kan berarti agama. Israel itu bukan penjajah, tapi perampok. Palestina itu negaranya orang Palestina sudah ratusan tahun, bahkan bisa 1000 tahun lebih. Memang dulu pernah menjadi tanah sucinya orang Yahudi dulu. Nek dulu-duluan apa itu ya dulu. Apakah lalu kemudian secara politik ratusan tahun bahkan lebih 1000 tahun menjadi tanahnya Palestina karena memang zaman itu memang siapa yang menang yang menguasai. Sayyidina Umar yang membebaskan Palestina itu dari Romawi. Jadi yang memerdekakan Palestina itu bukan yang orang Yahudi tapi orang Islam dari cengkeraman Romawi. Kemudian setelah sekian ratus tahun, bahkan lebih 1000 tahun ditempati oleh orang Palestina menjadi negara Palestina. Kemudian oleh Inggris didukung untuk balik Rono. Sekarang hampir habis sudah, tinggal sedikit aja. Semuanya menjadi negara Israel. Jadi bukan penjajah, penjajah itu punya negara, kemudian kayak Belanda itu menjajah Indonesia itu penjajah. Tapi Israel itu tidak punya negara. Itu negara orang lain lalu masuk lalu diambil itu dengan pengakuan dan didukung oleh Inggris dan kemudian Amerika. Jadi gitu kok didukung. Tanggung jawab akhiratnya berat loh. Bahwa lo ini negara-negara Arab juga menjalin hubungan antar serana. Yang jelas Indonesia tidak. Bung Karno tidak. Nek mazhab Bung Karno lo ya. Ngaku mazhab Bung Karno tapi dia pro Israel. Banyak kok kelakuan Yahudinya. Perilaku Yahudinya. Jadi ya sudahlah. Saya hanya ingatkan orang tua. Bapak dan ibu yang punya anak, kalau memondokkan anaknya, kalau menyekolahkan anaknya, hati-hati. Pilih yang bisa mendidik dan menehni anak. Jangan menyesatkan anak. Banyak saya kalau tentang ini, tidak usah lah. Tidak usah saya ngerasa nih. Tapi saya tidak menyebut nama kan. Tidak menyebut nama pesantrennya, tidak menyebut. Penjenengan saya yang ngerti. Ya, terserah. Tapi yang jelas saya menghimbau pada semua orang tua harus mikir ulang. Jangan besarnya pesantren, jangan banyaknya santri, kemudian kita terpesona lalu pokoknya menyerahkan. Enggak. Keselamatan akhirat itu harus kita pikir 1000 kali lebih daripada keselamatan dunia. Masih ada 4 menit. Nanti pertanyaannya saya berikan pada kalau KSS saja waktunya agak bebas. Ustaz, saudara saya punya tinggalan warisan dan saya ingin warisan itu diwakafkan. Tapi saudara-saudara saya yang lain tidak mau. Ya memang, ya gitulah warisan itu untuk dibagi bukan untuk diwakafkan. Kalau mau mewakafkan, silakan dibagi dan bagian sampean ini silakan diwakafkan. Bagian yang lain yang masih berminat ya silakan biar diambil. Kalau mau diwakafkan semua silakan. Asal ada kesepakatan. Kalau sudah menjadi harta warisan, harta tirkah tinggalan, yang paling berhak ahli waris bukan yang mati. Yang mati sudah tidak punya daya apa-apa kan. Jadi yang paling berhak adalah yang ahli waris. Jika ahli waris tidak mau diwakafkan, ya dia berhak, yang tidak berdosa. Nah kalau panjenengan ingin ini diwakafkan, ya bagian panjenengan saja diwakafkan. Gimana hutang almarhum? Apakah menjadi kewajiban ahli waris? Begini.
Harta warisan itu paling utama dan pertama harus untuk nyaur utang. Kalau memang punya utang. Nggak boleh dibagi sebelum utang lunas. Ojo bagi harta nih, utang diumbar, jangan. Nah, setelah hutang beres, baru dibagi. Bagaimana jika ternyata hutangnya enggak nutut, hartanya enggak nutut untuk nyaur utang? Apakah ahli waris wajib? Wajib sih tidak. Dianjurkan jika penjenengan orang yang baik dan kasihan pada yang wafat ini, baiknya urunan untuk nyaur utang supaya tidak menjadi urusan akhirat. Tapi jika penjenengan tidak mau, tidak berdosa. Ya, bayangkan toh, yang duwe utang mati awak dhewe gak rujawane kok melok nyaur utang. Dulur memang, saudara kandung memang, tapi kan punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi ini anjuran untuk nyaur utang itu mewarisi utang itu loh anjuran. Pertama harus diambilkan harta warisan itu jika nutut, jika cukup. Kalau tidak cukup ya ahli waris berunding. Kalau enggak ya sudah, tidak apa-apa, ya sudah, itu risiko sebagai orang yang mati dalam keadaan punya hutang banyak. Makanya kalau hidup ini jangan banyak utang kan, gitu kan. Pengusahaannya ya kan Israel. Bagaimana ada saudara saya yang hubungannya tidak baik dengan almarhum, mendapat warisan. Yang menghalangi dapat warisan itu hanya dua. Satu, beda agama. Dua, membunuh yang wafat itu. Jadi pembunuh yang wafat, walaupun anak kandung, na'udzubillah, maka dia lepas, putus, mahjub, tidak, ya dia tertutup. Tidak bisa mendapat warisan. Jadi hanya dua ini. Kalau hubungannya tidak baik, sering tukaran, tetap dapat warisan. Ya, gitu nggih. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian penjelasan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.